Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sawitri, NPM 20110188 dari kelas TIM 1805, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas materi mengenai rangkaian mikro dengan LCD menggunakan Bascom AFR. Untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu berupa kuis dari Bapak Iksan Parinduri SSI MSI di mata kuliah mikroprosesor. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mulai untuk mempresentasikan hasil kerja saya yang belajar dari rumah. Rangkaian mikro dengan LCD menggunakan Bascom AFR. Nah, di sini teori mengenai LCD 2x16 LCD. LCD itu adalah Liquid Crystal Display yang merupakan suatu jenis media tampil yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. LCD sudah digunakan di berbagai bidang, misalnya alat-alat elektronik seperti televisi, kalkulator, ataupun layar komputer. Adapun berupa pin deskripsi, yaitu pertama ground, 2 FCC, 3 pengatur kontras, 4 RS, instruction atau register select, 5 R atau W, read write LCD registers, 6 EN enable, 7-14 data IO pins, 15 FCC, 16 ground. Adapun fitur yang disajikan dalam LCD ini adalah terdiri dari 16 karakter dan 2 baris, 2 mempunyai 192 karakter tersimpan, 3 terdapat karakter generator terprogram, 4 dapat dialamati dengan mode 4 bit dan 8 bit. Yang kelima dilengkapi dengan backlight. Nah, dari cara kerja LCD 16 secara umum pada aplikasi umumnya RW diberi logika dengan 0, bus data terdiri dari 4 bit atau 8 bit. Jika jalur data 4 bit, maka yang digunakan adalah DB4 sampai dengan DB7. Sebagaimana terlihat pada tabel deskripsi, interface LCD merupakan sebuah paralel bus, di mana hal ini sangat memudahkan dan sangat cepat dalam pembacaan dan penulisan data dari atau ke LCD. Kode ASCII yang ditampilkan sepanjang 8 bit dikirim ke LCD secara 4 bit atau 8 bit pada satu waktu. Nah, jika mode 4 bit yang digunakan, maka 2 nibble dan data dikirim untuk membuat sepenuhnya 8 bit atau data itu dikirim 4 bit MSB lalu 4 bit LSB dengan pulsa clock EN setiap nibble-nya. Jalur kontrol EN digunakan untuk memberitahu LCD bahwa microcontroller mengirimkan data ke LCD. Untuk mengirim data ke LCD, program harus men-set IN ke kondisi high 1 dan kemudian men-set 2 jalur kontrol lainnya atau RS dan RW. Yang mana RS tadi berupa instruction atau register select dan RW read atau write LCD register. Read atau write berarti baca dan tuliskan dari LCD register tersebut, sehingga itu dapat dikirimkan data ke jalur databus. Saat jalur lainnya sudah siap, EN harus diset ke 0, jadi dari awal dan tunggu beberapa saat atau tergantung pada datasheet LCD. Dan set N kembali ke high 1. Ketika jalur RS berada dalam kondisi low, 0, data yang dikirimkan ke LCD dianggap sebagai sebuah perintah atau instruksi khusus. Jadi seperti bersihkan layar, posisi kursor, dan lain-lain. Ketika RS dalam kondisi high atau tadi 1, maka data yang dikirimkan adalah data ASCII yang akan ditampilkan di layar. Misalnya, untuk menampilkan huruf A pada layar, maka RS harus diset ke 1
jalur kontrol RW harus berada dalam kondisi low atau mulai dari awal 0 saat informasi pada data bus akan dituliskan ke LCD. Jadi apabila RW berada dalam kondisi high 1, maka program akan melakukan pembacaan atau query data dari LCD. Instruksi pembacaan hanya satu, yaitu get LCD status, membaca status LCD. Lainnya merupakan instruksi penulisan. Jadi, hampir setiap aplikasi yang menggunakan LCD RW selalu diset ke 0. Set dari awal. Jalur data dapat terdiri 4 atau 8 jalur tergantung mode yang dipilih pengguna. DB misalnya DB0, DB1, DB2, 3, 4, 5, DB6 dan DB7. Mengirim data secara paralel baik ke 4 atau 8 bit merupakan dua mode operasi primer. Jadi untuk membuat sebuah aplikasi interface LCD, tentukan mode operasi, yaitu merupakan hal yang paling penting. Mode 8 bit sangat baik digunakan ketika kecepatan menjadi keutamaan dalam sebuah aplikasi dan setidaknya minimal tersedia 11 pin I/O input output, 3 pin untuk kontrol, 8 pin untuk data. Sedangkan mode 4 bit minimal hanya membutuhkan 7 bit atau 3 pin untuk kontrol, 4 pin untuk data. Bit RS digunakan untuk memilih apakah data atau instruksi yang akan ditransfer antara microcontroller dan LCD. Jadi jika bit ini diset RS sama dengan 1 contoh, maka byte pada posisi kursor LCD saat itu dapat dibaca atau ditulis. Jika bit ini di-reset, ulang dari awal, RS sama dengan 0 merupakan instruksi yang dikirim ke LCD atau status eksekusi dari instruksi terakhir yang dibaca. Kedua tuh ada program Bascom, kata Hello World. Nah, kita bisa lihat juga pengkodingannya di sini. Kata Hello World. Sampai yang ketiga ada program Bascom Counteract. Kita lihat juga pengkodingannya seperti ini. Ribet dan memang ribet, tapi jika dipelajari pelan-pelan akan paham. Yang pertama, kita pahami dulu LCD yang dibahas, tipe LCD karakter, yaitu yang menampilkan karakter atau huruf. Terus ada tidak LCD grafik yang dapat menampilkan grafik atau gambar, LCD karakter atau alphanumerik LCD. Nah, ada beberapa tipe. Kita lihat itu berdasarkan jumlah baris dan kolom. Semakin banyak kolom dan baris, maka semakin banyak karakter yang ditampilkan. Umumnya yang dipakai adalah ukuran 16x2, 16 kolom dan 2 baris. Sebuah LCD hampir semua ukuran terdapat 16 kaki atau pin. Seperti apa saja? Kita lihat pada gambar dan keterangan. Nah, ini di sini ada nomor pin. 1, keterangannya itu GNB, 2 FCC, 3 FEE, 4 RS, 5 RW, 6 E, 7 DO, D0, 8 D1, 9 D2, 10 D3. Pin nomor 1 connect ke GNB dan 2 terhubung dengan tegangan 5 volt. Ini untuk supply tegangan LCD. Pin 3 atau FEE untuk mengatur kontras. Nah, biasanya dihubungkan dengan tripod atau langsung ke ground juga boleh, atau kontras maksimal. Pin RS, RW, dan E merupakan jalur kontrol, dihubungkan dengan kaki microcontroller. Pin nomor 7 sampai 14 atau D0 sampai D7 adalah jalur data, tapi yang dipakai hanya D4 sampai D7. Kenapa? Biar irit port dan Bascom AFR maupun CV AFR cocok untuk data 4 bit. Jadi D0 sampai D3 tidak disambung, D4 sampai D7 disambungkan ke pin microcontroller. Terus nomor 15 itu adalah anoda dan 16 katoda untuk power backlight. Sifatnya ini adalah opsional. Jika backlight mau dihidupkan, maka anoda dihubungkan dengan lebih 5 volt dan katoda
ke GND. Jadi, pin 15 atau A nyambung ke pin 2 atau FCC dan pin 16 atau K. Sambunginlah itu ke pin 1 atau GND. Nah, gimana pula tuh nyambungnya? Ya pakai kabel, disolder atau ditaliin gitu. Jadi, kita pakai bahasa Baskom AFR, maka boleh disambung ke pin atau kaki mikrokontroler mana aja. Terserah, tinggal nanti software yang menyesuaikan. Contoh nih ya, pin RS ke PB0, pin E ke PB1. Nah, untuk Baskom AFR, pin RW langsung ke connect ke ground. Terus D4 sampai D7 ke PB2 sampai PB5. Nih, pada gambar kita bisa lihat seperti inilah dia. Baru ada pula pastinya kita sesuaikan programnya. Nih di sini tuh kita sesuaikan programnya menjadi seperti ini. Intinya tidak harus urut. Urut juga boleh sih gitu. Jadi tidak harus satu port. Nah, untuk bahasa C, CV, AFR-nya jika menggunakan CVAFR V1, maka koneksinya harus urut mulai dari port X0 sampai port X7. Contoh, kita bisa lihat pada di gambar yang ini, rangkaian LCD 3-nya. Tuh, kita perhatikan aja bahwa pin RW terhubung ke port mikro, bukan ke ground seperti Baskom. Mulai dari RS, RW sampai D7 harus urut port B0 sampai port B7. Maka program cukup menambahkan library, yaitu di bawah ini. Jika pakai CV AFR V2 tidak harus urut. Hampir mirip seperti Baskom AFR, yang membedakan konfigurasi koneksi pin melalui config pada project. Seperti ini. Kemudian tuh akan ditambahkanlah satu garis library input. Baik, supaya lebih paham lagi, kita praktek. Pertama pakai Baskom AFR dengan rangkaian gambar 1 yang tadi. Tuh, baru ini adalah pengkodingannya. Sekian presentasi dari saya di pertemuan 9 ini, yaitu maaf bila ada salah kata dan banyak kurangnya. Maka dari itu saya mohon maaf, dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa sama-sama belajar dari materi ini. Oke, terima kasih semuanya. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.